Di Washington DC, ratusan pendemo bergerak menyusuri jalan-jalan melewati Monumen Lincoln dan menuju National Mall sambil meneriakan protes terhadap pemerintahan Donald Trump yang dinilai otoriter, anti-demokrasi, dan menyalahgunakan kekuasaan. Every single day reading the paper and wondering, Iran is terrifying. Venezuela, walking in there and pulling a president out. What's going on with the undocumented people. It's just outrageous every single day. And it's coming so fast and furious, you can't keep up on it. And you just become overwhelmed. But we have to stand up and do something. Protes bergejolak di tengah rencana Donald Trump untuk melakukan invasi darat ke Iran. Departemen Pertahanan Amerika Serikat berencana mengerahkan tambahan pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 yang merupakan pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan pasukan tambahan ini untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat melawan Iran yang masih terus berlanjut hingga pekan keempat. Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat dapat dikerahkan dalam waktu 18 jam setelah menerima perintah dan memiliki spesialisasi dalam melancarkan serangan parasut. Iran pun tak gentar. Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Ali Jahansani, memperingatkan Amerika Serikat jika perang darat akan lebih berbahaya dan mahal. Pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati menilai pengiriman pasukan yang dikerahkan Amerika Serikat ke Timur Tengah belum mencukupi untuk serangan darat ke Iran. Biasanya operasi darat itu dengan pengumpulan pasukan dahulu dan logistik. Okay. Namun ini tidak kelihatan. Biasanya mereka akan mengirim divisi lapis baja, kemudian artileri, dan itu dikumpulkan di suatu tempat yang diperkirakan menjadi tumpuan untuk serangan. Dan saat ini tidak ada tanda-tanda akan melaksanakan invasi, karena invasi itu harus 300, 400, 500 ribu orang dengan perlengkapan yang lengkap. Itu namanya invasi. Baru cukup ampuh untuk menakuti pihak lawan untuk kamu lanjut bangga, ayo berunding. Kalau cuman angkanya masih ribuan, puluhan ribu, itu masih belum cukup untuk membuat menjadi leverage atau daya tawarnya. Rencana pemerintah Amerika Serikat untuk mengirimkan tambahan pasukan elitnya ke Timur Tengah mencuat di tengah klaim Presiden Donald Trump yang menyebut Iran dan Amerika Serikat tengah dalam proses negosiasi untuk mengakhiri perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump diguncang demo nasional di negaranya di tengah rencana serangan darat ke Iran. Apakah gerakan No Kings oleh warga Amerika Serikat akan menghentikan perang? Kita bahas bersama dosen geostrategi dan geopolitik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte, dan juga praktisi serta pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharjo. Selamat sore Mbak Dina, Mas Evata, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang. Saya akan langsung ke Mbak Dina. Mbak Dina, ini kan kalau kita lihat di Amerika Serikat, gerakan warganya bisa dikatakan cukup masif. Apakah gerakan dari warga AS No Kings ini bisa mengintervensi ataupun setidaknya bisa mengubah keputusan Trump untuk rencananya melakukan invasi darat ke Iran? Ya, menurut saya ada pengaruhnya ya, bahwa hasil polling yang selama ini masih digambarkan cukup partisan, pendukung Partai Demokrat lah yang lebih cenderung makin anti terhadap tindakan Trump di Iran versus Republikan yang masih cenderung mendukung. Itu kalau dimunculkan di jalan kan tentu efek psikologisnya akan berbeda ya, terutama berhadapan dengan Presiden Donald Trump yang fokusnya itu sebenarnya sangat politik dalam negeri ya. Kalau saya lihat dari narasi-narasinya, cara dia menyampaikan pandangan soal Iran belakangan ini, itu lebih untuk mengcounter statement-statement dari politisi Partai Demokrat juga di dalam negeri. Dan dia sudah mulai masuk ke frame Donald Trump ya, soal pemilu sela di 2020 ini. Jadi kalau memang gerakan ini konsisten dan terus dilakukan dan makin kelihatan masif, saya kira itu pasti ada dampaknya untuk Donald Trump. Mas Evata, kalau Anda melihat, ini kan sebenarnya Trump juga menyebutkan bahwa invasi darat ke Iran ini menjadi bagian dari opsi. Lalu apa sebenarnya indikatornya ketika invasi darat ini benar-benar akan dilakukan? Baik, terima kasih. Tentu kita harus membuka lanskap ya secara total untuk melihat fenomena ini.
dalam beberapa catatan memang yang digembar-gemborkan oleh Amerika adalah rencana untuk melakukan invasi darat. Tetapi dalam data intelijen ini ternyata berbeda. Yang direncanakan oleh Amerika Serikat adalah pengiriman pesawat-pesawat bomber ditambah dengan kekuatan dari daya ledak yang jauh lebih besar. Kalau yang terbang ini kurang lebih menggunakan Spirit 2 B2 bomber, ini berarti kekuatan ledakannya bisa sampai 30.000 pon. Nah, ini yang ternyata terlacak gitu dalam beberapa data, tetapi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa mereka tetap mempersiapkan opsi. Nah, tekanan ini justru membuat Amerika malah nanti ke depannya ketika mereka mungkin kalau menggunakan opsi darat akan terbatas saja. Karena apa ya? Karena Trump dianggap tidak peduli dengan masyarakat Amerika sendiri, dan tekanan politik ini akhirnya dalam tanda kutip bisa membuat Trump cukup ragu gitu. Trump akhirnya merasa bahwa ini bisa menjadi salah satu opsi yang kontraproduktif. Inilah bumerang efek yang bisa sangat membahayakan karir politik Trump juga. Ya. Nah, kalau Mbak Dina, potensinya akan meluas tidak sih gerakan dari domestik Amerika Serikat ini sendiri? Gerakan di Amerika Serikat menurut saya meluasnya jika informasi seputar perang Iran ini semakin sering digaungkan, dan masyarakat itu cenderung ya di Amerika Serikat itu melihatnya faktor bahwa Iran itu menjadi ancaman buat Amerika Serikat. Nah, kalau hal itu dipatahkan, kalau hal itu ternyata misalnya ya soal krisis energi semakin buruk, kemudian kemarin dengan Bahrain diserang juga oleh Yemen ya untuk industri aluminiumnya, itu kan berarti supply chain yang ada di dunia ini terkait berbagai macam industri sudah mulai akan terdampak. Nah, efeknya itu yang seperti itu yang kemudian dibicarakan di masyarakat, yang akan membuat orang jadi lebih paham bahwa sebenarnya ada keterkaitannya apa gitu. Karena kalau untuk orang awam di Amerika Serikat masih abstrak gitu ya di mata mereka yang disebut dengan bahaya dari Iran itu sebenarnya apa gitu. Jadi kalau itu bisa dirasakan bentuk konkretnya ke masyarakat bahwa Iran itu sebenarnya bukan menjadi sumber masalah tetapi Trump sendiri, nah itu saya kira akan bisa lebih meluas dampaknya. Selain itu mungkin terorisme ya, saya tuh mulai berpikir kalau memang lebih banyak orang yang benci terhadap Amerika Serikat, bukan mustahil sebenarnya counter intelligence itu juga akan masuk ke dalam Amerika Serikat, dan itu yang mungkin akan membahayakan orang-orang di sana lebih lanjut. Mas Evata, kalau dalam hitung-hitungan Anda, dalam kalkulasi Anda, sebenarnya invasi darat ini memangkah menjadi bagian dalam strategi perang Trump, atau sebenarnya hanya sekadar ancaman saja atau bagian dari instrumen negosiasi dengan Iran? Baik, pertama, Trump ini butuh satu alasan besar untuk mengatakan pada dunia bahwa kami memang benar-benar menang perang. Kalau alasan itu tidak diberikan dengan tekanan politik yang makin luar biasa, membuat Trump sendiri akhirnya berpikir berkali-kali ya untuk melihat kembali kalkulasi-kalkulasi yang ada, dan dalam catatan juga mereka nanti malam akan mengadakan rapat khusus. Nah, tentu ini semua akan dibahas. Maka sebenarnya kita perlu melihat bahwa invasi darat itu memang sudah terjadi cukup lama. Di Timur Tengah, pasukan Amerika itu kurang lebih sekitar 50.000, itu sudah stay di sana. Nah, kalau ditambah dengan Airborne 82 yang merupakan salah satu kekuatan terbesar dari para trooper-nya mereka, ini tentu menambah keseriusan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat memang tidak meninggalkan perang nanti ke depannya, tetapi dia akan mengurangi pembahasan isu ini gitu agar masyarakat teralihkan, mungkin akan ada kebijakan-kebijakan populis ya, dan nanti mungkin akan memimpin operasi ke depan adalah Israel bersama dengan negara-negara Teluk. Tapi negara Teluk juga mulai merasa bahwa tujuan utama kita seperti apa. Akan tetapi yang tidak bisa ditinggalkan dalam situasi dan eskalasi hari ini adalah momentum. Momentum ini yang nanti mau dinilai apakah dilanjutkan, apakah dipulangkan sekalian atau tidak dilanjutkan. Maka saya melihat sebenarnya pemadatan pasukan yang terjadi ini makin lama makin meningkat, dan Amerika terlihat makin jor-joran. Nah, ini yang nanti akan dikalkulasi ulang oleh Amerika dan juga mungkin negara-negara yang terkait dengan sekutunya. Ya, demikian. Tapi bagaimana menurut Anda terkait dengan keseriusan Amerika Serikat untuk melakukan invasi darat? Karena kita tahu informasi terbaru adalah USS Massachusetts, kapal selam, sudah bergabung dengan Navy Amerika Serikat untuk ikut dalam peperangan melawan Iran ini.
Mas Evata. Oh ya, baik. Pertama, kita melihat bahwa seluruh yang dikelakkan oleh Amerika Serikat ini adalah bagian dari leverage juga, ya. Jadi Donald Trump ini kan seorang yang cukup transaksional lah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Donald Trump cukup ideologis. Meskipun gerakan-gerakan politik dia, Make America Great Again dan lain sebagainya itu kan terlihat sangat ideologis. Tetapi dia tidak segan-segan untuk mengatakan mundur dalam situasi yang cukup tercekik kali ini. Nah, maka dari itu ketika kita melihat bahwa tekanan-tekanan di dalam dunia politik Amerika ternyata cukup tidak begitu memberikan represi yang sangat kuat ya, maka perang ini dan juga pemadatan pasukan ini menjadi bukti nyata bahwa mereka cukup serius. Dan inilah yang tadi saya sampaikan bahwa Trump sangat butuh alasan, Trump sangat butuh propaganda untuk dikatakan pada dunia bahwa kami benar-benar menang. Meskipun dia menunjukkan satu situasi showmanship ya, jadi good cop, bad cop, dia mengatakan begini, terus nanti 4 jamnya berbeda. Tetapi ini adalah bagian dari skenario yang mereka siapkan agar tidak terbaca. Nah, kemungkinan terburuknya kalau ini akhirnya menjadi kenyataan, maka titik cekik terhadap energi dunia akhirnya meledak juga, gitu. Akhirnya menjadi kerugian terbesar. Dan satu hal yang paling perlu kita hitung adalah demonstrasi di Iran itu sudah mulai terus digalakan oleh Amerika Serikat dengan intelijen-intelijennya bersama dengan Israel. Ini kan tanda bahwa mereka memainkan opsi-opsi apapun lah untuk memenangkan perang ini. Oke, Mbak Dina, jika aksi unjuk rasa, aksi demonstrasi di dalam negerinya di Amerika Serikat terhadap penolakan Presiden Trump yang akan melakukan invasi darat kepada Iran, apalagi sebenarnya faktor-faktor lainnya yang setidaknya bisa mempengaruhi pemikiran Trump sendiri? Satu yang nggak bisa dikendalikan oleh Trump langsung sebenarnya adalah apa yang bergerak di Timur Tengah. Satu faktor yang kita lihat lagi sudah mendeklarasikan diri masuk membantu Iran, itu adalah Irak, kemudian Houthi di Yemen, dan kita bisa lihat dengan situasi tersebut, pada dasarnya negara tetangga langsung dari negara-negara yang bergerak itu, seperti Saudi Arabia, itu sebenarnya dalam posisi sangat tegang ya, sangat berharap bahwa udahlah Amerika Serikat nggak usah cuman ngomong aja, melontarkan bluffing, kalau mau serang. Dan ini Amerika Serikat kan baru saja kemarin Trump hari Kamis ya bilang mundur lagi nih deadline-nya untuk serangan ke tanggal 6 April. Itu bisa kan durasi waktu mundur itu kan menciptakan ketidakpastian. Sementara dari pihak Houthi itu justru semakin yakin ya, semakin ingin menghancurkan secepat-cepatnya seluruh jalur-jalur connectivity untuk perdagangan Israel. Jadi saya kira yang akan dilumpuhkan, tapi juga tetap akan punya resiko ya, itu rudal jatuh di tempat yang tidak seharusnya, itu di Timur Tengah, sehingga karena Houthi itu berbatasan langsung juga dengan Saudi, kemudian Houthi juga punya independensi, dia juga bisa bergerak langsung, misalnya menutup selat yang lain di Bab el Mandeb misalnya, itu maka risiko ketegangan di sana, kekacauan di Timur Tengah, termasuk juga di Bahrain itu sekarang sudah mulai ada pengejaran ya terhadap kelompok-kelompok Syiah yang sebenarnya mayoritas di Bahrain, tapi ditekan oleh kelompok Sunni yang berkuasa. Sehingga kekacauan di tingkat masyarakat di daerah Timur Tengah itu kan satu faktor yang nggak dihitung sepenuhnya oleh Trump ya. Dan itu risikonya bisa muncul menjadi pressure politik juga dari negara-negara yang sebenarnya mungkin diharapkan menjadi pendukung Trump di Timur Tengah. Ya, dan memang kalau kita lihat situasinya saat ini, warga Amerika Serikat banyak yang bergerak. Lalu apa sebenarnya pertaruhan Trump dalam perang Iran saat ini? Kita masih akan membahasnya selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, sejumlah warga di Amerika Serikat terus melakukan aksi demonstrasi untuk menentang keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana untuk melakukan invasi darat ke Iran maksud kami. Saya ke Mas Evata. Mas Evata, kalau Anda melihat urgensi dari invasi darat ini yang akan dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebenarnya seberapa efektif serangan darat ini bagi Amerika Serikat? Karena kita tahu saat ini juga kekuatan dari Iran masih terus mengklaim bahwa negaranya masih kuat dan amunisi perangnya juga diklaim masih kuat.
Ya, baik. Jika ditanya seberapa efektif, tentu Amerika Serikat sudah berhitung ya secara maksimal. Meskipun hitungan ini kan belum terbukti nanti ke depannya apakah efektif ataukah tidak. Dan ketakutan dari Amerika Serikat apabila invasi darat ini malah menciptakan cost terhadap perang yang makin tidak bisa terkendali lah. Ini menjadi salah satu titik lemah dari Amerika dan dibaca oleh publik internasional sebagai bagian dari yang tidak jelas gitu. Tujuan perang ini kemana? Tetapi sebenarnya mendorong ini semua bisa kita katakan ada negara-negara teluk. Negara-negara teluk itu mempersiapkan armada-armada mereka, kekuatan udara mereka, dan mereka meyakinkan Amerika untuk melakukan serangan. Gitu. Sehingga Amerika ini akhirnya terjebak dan tidak mau keluar. Ini terbukti dari beberapa catatan-catatan khusus ya. Mereka mengatakan bahwa serangan ini hanya akan berhenti, atau perang ini hanya akan berhenti apabila Selat Hormuz tidak digunakan sebagai senjata oleh Iran begitu. Maka ini kan jadi kontradiktif. Kita melihat bahwa Amerika... Tapi di satu sisi, Selat Hormuz adalah bagian dari kekuatan Iran sendiri untuk tetap bertahan. Betul, maka yang nanti akan dikuasai oleh Amerika Serikat dalam rencananya mereka akan menguasai Pulau Kark. Ketika Pulau Kark ini nanti dikuasai, bahkan Delta Force ya dan juga beberapa kekuatan-kekuatan armada tempur darat mereka ini memang berupaya untuk menguasai wilayah tersebut dan nanti akan ada pembukaan paksa. Kita melihat Iran luar biasa sekali, mereka menekankan lagi bahwa kami masih memiliki Hormuz dan hari ini ditutup kan. Nah, ini tanda bahwa Iran siap gitu apabila dengan seluruh skenario yang ada. Nah, maka kita nanti akan menunggu apakah ini akan cukup efektif atau tidak. Tetapi biasanya mereka akan menggunakan serangan udara dulu, habis itu menggunakan serangan laut, baru nanti serangan darat ketika semua sudah clear. Dan ini tanda bahwa perang ini bisa saja cukup lama. Oke, Mbak Dina, kalau saat ini Amerika Serikat dan Israel menyatakan kedua negara masih sangat konsisten untuk melakukan penguasaan di Iran itu sendiri. Tapi di satu sisi Iran juga sudah didukung oleh Houthi dan juga Hizbullah. Bagaimana kita melihat dari peta kekuatan kedua bagian ini? Kalau saya melihat Iran itu tidak dalam posisi untuk stop. Jadi dia akan tetap terus menyerang meskipun proses negosiasi yang diklaim Pakistan juga sedang berjalan. Dan saya di sisi diplomasi saya yakin sebenarnya memang ada upaya-upaya ya. Komunikasi itu saya kira ada dan pressure itu dari Pakistan itu ada. Karena bagaimanapun juga perlu Iran mulai mengurai. Dan saya lihat Iran itu jauh lebih cerdik ya. Dia sudah mulai mengurai masalah ini, urusan ekonomi untuk dia itu tetap bisa jalan. Buktinya dia sudah punya toll booth ya, yang booth laut yang kemudian negara-negara harus mempersiapkan itu tadi urusan teknisnya itu harus beres baru bisa lewat ya di Selat Hormuz. Dan dia sudah bikin jalur baru di Selat Hormuz di mana kapal-kapal itu diteliti dulu masuk, selesai bayar baru dia bisa lewat. Artinya, kalaupun perang masih berlanjut, Iran sudah punya amunisi baru. Dan dari segi dukungan, seperti misalnya dari Rusia, itu sudah dideklarasikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia bahwa informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Iran itu disediakan oleh Rusia. Artinya, kalau kita bicara soal strategi sementara yang dipakai oleh Iran, yaitu tit for tat, ya. Tit for tat itu artinya kalau Amerika menyerang infrastruktur dia akan serang balik infrastrukturnya. Itu terbukti efektif dan ampuh untuk membuat Amerika Serikat mundur. Dan Amerika Serikat saat ini belum mendapatkan dukungan yang konkret ya, dari NATO tidak, dari negara-negara teluk juga tidak, dan kita sudah bisa melihat bahwa aksi atau statement dari Donald Trump yang mulai mengejek ya, negara seperti Inggris kemarin, terus hari ini untuk Saudi Arabia pangerannya pun dihina ya. Itu sudah menunjukkan bahwa dia sebenarnya dalam posisi yang terjepit. Silahkan menyelesaikan sendiri dan semua orang mendorong bahwa Amerika Serikat harus menunjukkan dia memang bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Itu menurut saya satu tekanan yang besar sebenarnya untuk seorang yang egonya begitu besar seperti Trump. Tapi Mbak Dina, apakah ini artinya seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa seakan Iran memiliki kekuatan baru lagi, dan apakah ini artinya instrumen negosiasi yang berjumlah 15 poin yang sempat diajukan Amerika Serikat, Donald Trump ini memang tidak digubris oleh Iran itu sendiri? Nggak mungkin digubris, karena dia udah bilang 1, 2, 3 poin utama yang nggak bisa dinegosiasikan adalah Iran nggak boleh punya program nuklir sama sekali. Sementara beberapa titik itu nggak
nggak mungkin lah. Pertama, Iran itu sebenarnya anggota dari NPT dan sekarang sedang dibicarakan NPT itu Non-Proliferation Treaty. Ya. Jadi sebenarnya negara lain yang ada di luar treaty, Pakistan, India, sama Israel itu nggak masuk di NPT. Itu justru sekarang mengembangkan nuklir sampai mereka punya puluhan ya pembangkit listrik tenaga nuklir dan menggunakan nuklir untuk berbagai senjata, rudalnya juga banyak ya, hulu ledaknya juga banyak di India, Pakistan, dan Israel. Sementara yang selama ini dipantau Iran dan dia masih menjadi anggota itu justru ditekan terus. Jadi kan nggak mungkin dari segi geografis sebenarnya kan Iran dalam posisi yang harus menjaga diri juga. Kalau sekelilingnya punya senjata nuklir, bagaimana dia menjaga dirinya? Dan kita lihat di situ parlemen Iran sekarang dalam posisi ingin keluar dari NPT. Dan ini negara-negara lain sedang berusaha jangan sampai ini terjadi. Karena kita udah lihat juga Korea Utara yang sudah keluar lebih dulu dari NPT, sekarang udah mulai tunjuk kekuatan ya. Dan negara di sekitarnya kemudian menjadi panas nih, Korea Selatan juga udah mulai bergerak. Jadi menurut saya logika untuk menghentikan program nuklir tidak bisa dilakukan secara unilateral. Dulu JCPOA itu dipikir dengan matang karena negara yang punya program nuklir juga harus terlibat. Nggak mungkin bisa dijalankan, dijamin sendirian dengan model transaksional dari Trump untuk mencegah Iran nggak punya program nuklir. Oke, Mas Efata, kalau kita mencoba mengkalkulasi, menghitung-hitung jika memang invasi darat Amerika Serikat benar dilakukan, ini peta kekuatannya akan seperti apa? Kalau kita tahu Iran seakan tidak gentar, justru menerima dan menunggu pasukan Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat. Sementara Amerika Serikat diketahui sudah menyiapkan ribuan tentaranya, bahkan 3.000 diantaranya adalah marinir untuk melakukan invasi darat ini. Ya, baik. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana Amerika Serikat mencoba semaksimal mungkin untuk memadatkan pasukan, ya, menambah pasukan terus-menerus lah. Mereka menambah pasukan yang sebenarnya di wilayah Timur Tengah itu sudah cukup banyak. Dan kita juga bisa melihat bahwa masih dalam konfirmasi ya terkait dengan pemimpin dari parlemen Iran yang akhirnya dibunuh ya dalam beberapa laporan. Dikatakan bahwa Muhammad Bagher itu sudah meninggal. Nah, dalam beberapa catatan-catatan intelijen kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang mampu untuk berbicara secara konkret ya dengan dunia internasional itu hanya Menteri Luar Negeri dan juga parlemen ini gitu. Nah, ketika keduanya ini menjadi target yang diserang oleh Israel, maka tidak ada opsi lagi untuk melakukan negosiasi dan harus ada eskalasi secara total begitu. Nah, kita bisa melihat bahwa inilah yang dimanfaatkan oleh Amerika Serikat bersama dengan negara-negara teluk ya yang kebetulan memiliki satu semangat ideologis untuk menekan Iran. Dan mereka mempersiapkan kekuatan udara, bahkan juga mereka menambah lagi ya armada-armada darat. Kita bisa melihat bahwa Israel sudah mempersiapkan komponen cadangan mereka, pasukan mereka sekitar 400.000 ya. Meskipun sebenarnya Israel juga sudah mulai kehabisan ya, stok bom dan lain sebagainya. Tetapi yang dilakukan Amerika ini masih banyak gitu, dia masih memiliki banyak opsi. Nah, opsi-opsi inilah yang nanti ke depannya akan dilakukan dalam serangan yang terbatas. Maksud saya adalah mereka tidak akan melakukan invasi secara total ke wilayah-wilayah terdalam ya. Mereka mungkin hanya menguasai Pulau Kark ya. Terus mereka tidak akan mereka akan mengebom titik-titik di mana ada torpedo, di mana ada rudal. Mereka akan melakukan pembersihan di Selat Hormuz ya terkait dengan beberapa ranjau-ranjau ya yang selama ini dipasang yang akhirnya menyebabkan kapal-kapal kesulitan. Nah, itu saja yang akan dilakukan Amerika. Mereka tidak akan benar-benar secara total. Tetapi kalau Israel dan negara-negara teluk ini akan jauh lebih dalam titiknya gitu. Sehingga regime change dan lain sebagainya ini menjadi salah satu opsi yang nanti akan dilakukan. Kalau terjadi baru mereka akan berhenti begitu selama Selat Hormuz itu akhirnya dibuka secara publik dan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Tapi di lain pihak, Mas Efata, ini kan banyak pihak yang mengklaim apa yang diucapkan Donald Trump seakan-akan tidak bisa dipegang seperti itu. Ada beberapa hal, misalnya menunda serangan ketika berencana untuk melakukan serangan kepada pembangkit listrik di Iran, kemudian ditunda dan saat ini juga kembali menunda serangan. Apakah ini bisa menjadi pegangan lagi terkait dengan kekuatan AS? Ya, ini kan strategi beli waktu ya, buying time gitu. USS Tripoli juga nggak bisa langsung tiba-tiba merapat.
Terus juga bahwa dalam beberapa catatan sekarang sudah ada beberapa bomber-bomber yang memang sudah disiapkan. Nah ini kan memerlukan waktu. Mengingat bahwa Amerika Serikat ini juga tidak bisa melakukan satu serangan yang kontraproduktif dengan mereka. Donald Trump ini orangnya cukup teliti dan dia tuh tipenya tidak mau rugi. Mungkin ini kontradiktif ya dengan apa yang berkembang, seolah-olah kayak dia tuh melakukan opsi-opsi yang ngawur dan lain sebagainya. Tetapi ini masih dalam prediksinya begitu. Maka saya sempat menyampaikan ini adalah bagian dari strategi showmanship yang dikeluarkan oleh Donald Trump, dan kita harus hati-hati melihat bahwa ada rencana besar di belakang itu yang mau direncanakan oleh Donald Trump, tetapi dia menginginkan publik tidak membaca, sehingga tekanan hinaan-hinaan itu mungkin ini adalah salah satu spekulasi liar ya, tetapi kita bisa baca kenapa tidak yang dihina itu marah begitu, kenapa marah mereka seolah-olah tunduk patuh dan mau melanjutkan. Kita lihat Inggris meskipun tidak setuju tapi malah mendukung ya, dan negara-negara lain malah mendukung. Nah ini ada apa gitu. Nah, coba kalau dari Mbak Dina sendiri, Mbak Dina sepakat bahwa ini sebenarnya bagian dari strategi Trump sendiri? Saya pikir kita juga harus punya sudut pandang yang berbeda ya, karena Donald Trump itu menginginkan posisi Amerika isolasionis, dan kali ini menurut saya dia mendapatkan itu. Karena negara-negara yang lain itu memilih untuk menunggu justru dan melihat dan sudah mulai mengecam ya bahwa sebenarnya dengan strategi Trump yang maju mundur ini, yang lebih untung itu sebenarnya justru musuh-musuh sekutunya Amerika Serikat seperti EU, Uni Eropa. Rusia itu lebih untung karena sekarang minyaknya dicari di mana-mana dan bahkan Filipina udah beli dari sana gitu kan. Kemudian China itu juga dalam posisi menunggu karena dia tepuk tangan juga. Dia juga tidak punya rugi sama sekali dalam hal ini. Justru dia bisa tetap membantu menunjukkan setia kawan pada Iran sebagai anggota BRICS dan jalan terus. India dalam posisi mempersiapkan diri sebagai major powers karena dia juga punya nuklir gitu, program nuklir, dan itu nggak disentuh-sentuh oleh Amerika Serikat atau negara yang lain pun. Jadi menurut saya sih justru kita harus membayangkan juga bahwa Trump itu miopik, dia tidak punya sudut pandang yang jauh, sehingga kalau menurut saya sih negara-negara di sekeliling dia itu justru ingin menjerumuskan dia, udah kalau memang kau mau jalan sendiri, tidak ada koordinasi, satu-satunya yang saya masih berpikir ada nggak ya dia koordinasi dengan Saudi Arabia, karena kalau Saudi itu kan negara yang paling besar, yang hampir sama besarnya dengan Iran ya dari segi teritori, itu pasti dia ada di perlintasan yang harus dilalui oleh Amerika Serikat. Apakah mereka akan ikut menerjunkan ground troops? Kalau dia menurunkan ground troops, risiko perluasan perang dan danger-nya justru lebih besar juga. Tapi minimal paling nggak kelihatan di situ bahwa Amerika nggak sendiri. Tapi kalau ternyata Saudi memilih untuk silahkan saja pakai fasilitas saya, tapi saya nggak mau ikut, itu kan berarti kita akan melihat bahwa pada satu titik Amerika pasti exit. Tapi dengan catatan ya, negara-negara lain kemudian bisa melihat bahwa Amerika Serikat itu ternyata punya attitude tertentu yang tidak dianggap sebagai penyedia keamanan di kawasan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dina Prapto dan juga Mas Evata Filomeno sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore, terima kasih. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Timnas Indonesia menjalani latihan terakhir jelang laga melawan Bulgaria di final FIFA Series 2026. Pembahasannya kami hadirkan usai jeda.